Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara membuat pembukuan kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat atau PUPM. Yang pada saat video ini dibuat, kita mengacu pada petunjuk pelaksanaan teknis PUPM tahun 2020. Kegiatan pembukuan ini penting dan wajib dilaksanakan oleh kelompok sebagai sarana pertanggungjawaban terhadap bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah. Bisa dikatakan pemerintah sebagai pemodal yang memberikan bantuan kepada kelompok berhak untuk mengetahui kemana bantuan tersebut dipergunakan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Juga untuk membuat kelompok belajar akan tertib dalam administrasi keuangan, di mana hal tersebut bisa membuat track record kelompok menjadi lebih akuntabel dan reliable sebagai kelompok yang bisa secara amanah menerima bantuan dari pemodal lainnya. PUPM merupakan suatu kegiatan pemerintah untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan bagi petani maupun masyarakat. Kegiatan PUPM merupakan suatu bentuk bantuan yang unik, di mana kelompok yang menerima bantuan tidak serta-merta menggunakan bantuan tersebut untuk kelompoknya sendiri. Tapi bantuan tersebut dipergunakan untuk menghasilkan suatu produk pangan yang murah dan berkualitas untuk dijual kepada masyarakat. Hal ini menjadi suatu langkah cerdas dari pemerintah untuk membantu para petani dalam menyerap produk pangan dan untuk menjaga cadangan pangan di suatu wilayah. Menjaga harga beli yang wajar di tingkat petani agar tidak anjlok pada saat panen raya dan secara tidak langsung ikut serta membantu masyarakat untuk mendapatkan pangan murah yang terjangkau yang dihasilkan oleh para petani tersebut. Ibarat pepatah, satu kayu, dua tiga pulau terlampaui. Bravo bagi pencetus ide kegiatan ini. Pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu apa itu pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara baik, tertib, dan teratur untuk mengumpulkan data dan informasi suatu kegiatan. Dalam hal kegiatan PUPM, pembukuan dilaksanakan untuk mencatat segala macam aktivitas yang berkenaan dengan pembelian, penggunaan operasional, dan penjualan produk ke toko tani Indonesia atau toko mitra tani nama barunya. Untuk kemudian pencatatan tersebut akan direkapitulasi setiap minggu dan bulannya untuk dilaporkan kepada pemilik modal. Dalam hal ini adalah pemerintah. Berikut adalah hal-hal penting atau prinsip-prinsip penting mengenai pembukuan untuk diketahui. Pembukuan adalah suatu kegiatan pencatatan keuangan secara sistematis dan teratur. Dengan kata lain, pekerjaan ini dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi dan pengelompokannya masing-masing. Kronologis dicatat secara berurutan sesuai dengan kronologis atau urutan tanggal terjadinya transaksi. Pembukuan bersifat informatif. Pencatatan dari pembukuan haruslah mudah dimengerti oleh semua pihak. Pembukuan haruslah mudah dimengerti oleh semua pihak dengan tujuan agar mudah untuk dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas audit dari pemerintah atau dari internal kelompok. Pembukuan dilakukan oleh orang yang khusus dan sudah berpengalaman. Pembukuan membutuhkan suatu ketelitian dan kerapian. Maka pembukuan sebaiknya dilaksanakan secara khusus oleh orang yang menangani pekerjaan ini, agar pekerjaannya terfokus dan mendapat hasil maksimal. Kenapa sebaiknya dilaksanakan oleh orang yang berpengalaman? Dikarenakan pembukuan tidak boleh mengenal kesalahan. Transaksi yang dicatat dalam pembukuan harus dan wajib dilengkapi dengan bukti transaksi untuk membuktikan bahwa suatu pencatatan itu sah. Bukti transaksi di sini bisa berupa faktur, nota, maupun kwitansi. Berikut adalah kejadian-kejadian yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan PUPM. Untuk komoditas beras, pembelian gabah dilakukan oleh kelompok, kemudian gabah tersebut diproses atau diolah menjadi beras, kemudian beras tersebut dipacking atau dibungkus ke dalam kemasan yang siap dijual, untuk selanjutnya disalurkan atau dijual ke toko mitra tani atau pasar mitra tani atau gelar pangan murah lainnya. Untuk komoditas pangan PUPM lainnya, seperti cabai, bawang, telur, proses pengolahan tidak dilaksanakan, namun hanya proses penyortiran dan packing saja sebelum disalurkan ke TMT atau PMT. Oke, pembukaan dan pengenalan sudah. Sekarang mari kita lihat satu persatu buku-buku yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembukuan ini. Kita mulai dengan buku yang pertama yang paling penting, yaitu buku catatan harian.
Yang pertama, buku catatan harian, yaitu buku awal untuk mencatat semua aktivitas segera sesudah terjadinya transaksi. Apakah itu transaksi keluar masuknya uang atau keluar masuknya komoditas. Sesudah buku ini selesai dicatat, maka langkah berikutnya adalah memindahkan catatan harian tersebut ke dalam buku-buku lain yang akan kita bahas selanjutnya. Yang kedua, buku kas umum, yaitu buku khusus untuk mencatat keluar masuknya uang yang dipergunakan untuk modal. Modal di sini adalah uang yang digunakan untuk membeli komoditas pangan PUPM, baik itu gabah, beras, cabai, bawang, telur, dan yang lainnya. Modal bisa dari pemerintah bila ada, seperti PUPM tahap penumbuhan di tahun 2017, atau modal yang berasal dari kelompok sendiri. Buku ini menampung hasil penjualan komoditas pangan di TMT. Diasumsikan, buku kas umum ini adalah uang kegiatan kelompok, baik itu di rekening bank ataupun di tangan bendahara. Jikalau kelompok memiliki rekening bank yang khusus menampung dana dari kegiatan PUPM, maka sebaiknya dibuat buku kas khusus untuk uang yang di rekening bank. Misalnya, buku kas bank. Namun untuk menghindari jangan terlalu banyak buku, maka kita gabung saja kas di tangan dan kas di rekening bank ke dalam satu buku kas umum ini. Ketiga, buku kas operasional, yaitu buku khusus untuk mencatat pengeluaran uang operasional. Di buku inilah semua pengeluaran uang operasional sebanyak 60 juta rupiah dicatat. Uang operasional digunakan harus sesuai dengan RUK atau Rencana Usaha Kegiatan yang telah disepakati oleh kelompok pada saat penandatanganan SPK. Seperti kantung kemasan, ongkos kerja, transportasi, dan bahan bakar mesin RMU untuk komoditas beras. Yang keempat, buku aktivitas dan stok, yaitu buku untuk mencatat segala aktivitas keluar masuknya komoditas pangan, sehingga bisa diketahui seberapa banyak sisa stok di gudang kelompok dan seberapa banyak komoditas pangan yang telah dijual ke TMT. Buku kelima, buku catatan piutang toko mitra tani atau disingkat dengan TMT. Buku yang khusus untuk mencatat catatan piutang di setiap TMT atau PMT. Untuk setiap satu TMT digunakan satu buku ini yang berguna untuk mengetahui seberapa banyak pasokan ke TMT tersebut dan berapa sisa piutang di TMT tersebut. Buku terakhir adalah buku pasokan dan penjualan TMT. Buku ini disediakan oleh tim teknis atau pendamping kelompok di TMT sebagai pencatatan mereka pada saat kunjungan. Setiap TMT juga wajib memiliki satu buku pencatatan ini. Buku ini digunakan sebagai media pengawasan agar volume penjualan dan harga jual sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kini kita telah mengetahui ada 5 buku yang wajib dipersiapkan oleh kelompok. Yang pertama buku harian, dan 4 lagi merupakan buku-buku bantu atau buku besar. Ini kita akan lihat secara lebih mendetail satu persatu buku-buku tersebut. Ayo kita mulai dengan buku yang pertama, yaitu buku catatan harian. Seperti yang sudah dikatakan di awal, buku catatan harian merupakan pencatatan awal segera sesudah terjadinya transaksi. Pencatatan ini wajib dilaksanakan karena menjadi dasar sebelum dipindahkan ke buku-buku lainnya. Bukunya bisa dibuat manual atau di komputer menggunakan aplikasi Excel. Tabel dibuat ringkas tapi informatif, di mana kolomnya terdiri dari nomor urut transaksi, tanggal terjadinya transaksi, referensi atau nomor bukti, kolom uraian yang menjelaskan secara detail transaksinya, dan keterangan untuk informasi tambahan, seperti uang masuk dan uang keluar. Mari kita coba buat buku catatan harian. Dimisalkan, pada tanggal 1 April, kelompok mendapat berita bahwa telah terjadi pencairan dana dari Dinas Pangan, yaitu bantuan pemerintah untuk kegiatan PUPM, sebesar 60 juta rupiah. Maka bendahara langsung mencatat di buku catatan harian setelah melakukan pengecekan ke bank. Ditulis secara jelas, di kolom nomor, tulis nomor urutnya, karena masih belum ada transaksi apa-apa, maka nomor 1. Tanggal ditulis tanggal terjadi transaksi, yaitu tanggal 1 April 2020. Uraian ditulis secara jelas, karena sifatnya uang masuk, maka ditulis 60 juta di kolom uang masuk. Kelompok harus memiliki modal awal untuk melaksanakan kegiatan PUPM. Modal awal ini bisa bersumber dari kelompok sendiri atau dari bantuan pemerintah, seperti kelompok PUPM tahun 2016 dan 2017. Dimisalkan, kelompok memasukkan dana awal untuk melaksanakan kegiatan PUPM, maka ditulis transaksinya sebagai berikut.
nomor urut tulis 2, tanggal ditulis tanggal terjadinya. Kita contohkan tanggal 1 bulan 4 tahun 2020. Kolom uraian ditulis jelas dan lengkap. Dan karena uang masuk, maka dimasukkan ke dalam kolom uang masuk. Hari berikutnya, kelompok menarik dana operasional di bank, maka dicatat di kolom nomor 3. Tanggal 3 April 2020. Uraian ditulis dikarenakan tidak ada uang masuk dan keluar, hanya sifatnya berpindah dari bank ke tangan, maka tidak ditulis keterangannya. Tanggal 5, kelompok membeli gabah kering sebanyak 10 ton, maka ditulis secara lengkap di kolom uraian, harga per kilo dan total harga. Ditulis keterangan di kolom uang keluar. Tanggal 5, karena pembelian komoditas gabah membutuhkan biaya, dan biaya tersebut merupakan komponen biaya operasional, maka dicatat. Di kolom uraian tulis secara rinci kejadian transaksinya, keterangan ditulis uang keluar. Jangan menunda menulis buku catatan harian, langsung tulis segera sesudah terjadi transaksi. Boleh di kertas kecil atau di buku catatan kecil, nanti ketika dipindahkan ke buku catatan harian yang asli, harus berurutan sesuai dengan kronologis tanggal terjadinya transaksi. Segera sesudah pencatatan harian dilakukan oleh bendahara, maka dipilahlah semua transaksi tersebut untuk dimasukkan ke dalam buku besar masing-masing. Uang modal ke buku kas umum, transaksi uang operasional di buku kas operasional, transaksi komoditas pangan di buku aktivitas dan stok, dan penjualan ke TMT di buku catatan piutang TMT. Buku besar yang pertama adalah buku kas umum. Buku kas umum ini mencatat semua uang yang diperuntukkan untuk membeli komoditas pangan, apakah itu gabah, beras, bawang, cabai, dan lain-lain. Buku ini merupakan cerminan dari modal yang dimiliki kelompok untuk melaksanakan kegiatan PUPM. Kolomnya terdiri dari nomor yang berisi urutan penulisan transaksi, tanggal pada saat terjadinya transaksi, referensi yang merupakan nomor bukti atau faktur. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, setiap transaksi wajib disertai bukti, dan bukti ini sebaiknya ada penomoran, sehingga mudah pada saat pelacakan. Kemudian, kolom uraian yang menjelaskan transaksinya, kolom masuk uang atau disebut dengan debit, kolom keluar uang atau disebut dengan kredit, dan saldo yang merupakan uang yang tersisa. Buku kas tidak boleh mengandung nilai minus, sehingga apapun kejadian, wajib diketahui dulu saldonya, dan ditambahkan terlebih dahulu supaya terhindar dari terjadinya angka minus. Dari contoh di awal, kita bisa melihat di buku catatan harian, pada tanggal 1 April, kelompok memasukkan modal awal untuk melakukan kegiatan PUPM sebanyak, kita misalkan 100 juta rupiah. Kemudian, pada tanggal 5, dilakukan pembelian gabah sebanyak 10 ton seharga 5.000 per kilogram dengan total nilai 50 juta. Maka pencatatannya sebagai berikut. Di kolom nomor, kita masukkan nomor urutnya. Yang pertama, tanggal terjadi transaksinya, referensi, kita masukkan nomor referensi kalau ada. Di kolom uraian, kita tulis selengkap-lengkapnya dan sedetil-detilnya kejadian apa yang sedang terjadi. Kemudian, untuk uang masuk dimasukkan di kolom debit, uang keluar dimasukkan di kolom kredit. Kemudian, tulis saldonya, selisih antara debit dan kredit. Buku besar berikutnya adalah buku kas operasional, yaitu buku yang mencatat semua pengeluaran operasional yang dikeluarkan kelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan PUPN ini. Pengeluaran operasional haruslah sesuai dengan RUK, Rencana Usaha Kegiatan, yang telah dibuat oleh kelompok pada saat penandatanganan surat perjanjian kerjasama. Buku kas operasional mempunyai bentuk yang sama dengan buku kas umum, yaitu kolomnya terdiri dari nomor yang berisi urusan transaksi, tanggal terjadi transaksi, referensi yang merupakan nomor bukti, kemudian kolom uraian yang menjelaskan transaksinya, kolom masuk uang atau disingkat dengan debit, kolom keluar uang disingkat dengan kredit, dan saldo yang merupakan uang yang tersisa. Contoh sebagai berikut. Diketahui pada pencatatan buku catatan harian terdapat transaksi berikut. Pada tanggal 3 April 2020, penarikan dana dari bank, bantuan pemerintah untuk dana operasional sebanyak 60 juta. Kemudian, tanggal 5 April 2020, terjadi biaya ongkos angkut atas pembelian gabah sebanyak 10 ton sebesar 2 juta. Maka pemindahan pencatatan ke buku kas operasional
dilakukan sebagai berikut. Sekarang kita lihat buku besar berikutnya, yaitu buku aktivitas dan stok. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, buku ini hanya mencatat komoditi pangan saja, agar mudah diketahui seberapa banyak pembelian, penjualan, dan stok pada suatu periode tertentu. Bentuk buku ini terdiri dari tanggal terjadinya transaksi, stok awal dari komoditi dalam hitungan kilogram, kemudian kolom pembelian di mana dibagi dalam kolom volume dalam kilogram, harga rupiah per kilogram, dan total nilai dalam rupiah. Kolom berikutnya kolom pemrosesan untuk komoditi beras untuk mengetahui seberapa banyak gabah yang diolah menjadi beras. Kolom ini dibagi dari gabah dalam hitungan kilogram dan beras yang telah dihasilkan dalam hitungan kilogram. Kolom berikutnya yaitu penjualan ke TMT untuk mencatat seberapa banyak beras yang disalurkan ke TMT dalam hitungan kilogram, nilai jual serta total nilai dalam rupiah. Kolom terakhir yaitu stok akhir untuk mengkalkulasikan seberapa banyak sisa stok komoditi pangan di gudang kelompok. Sekarang, mari kita lihat dalam contoh berikut. Di dalam buku catatan harian, pada tanggal 5 bulan April tahun 2020, terdapat pembelian gabah sebesar 10 kg dengan total nilainya 50 juta. Maka kita akan memindahkan ini ke dalam buku aktivitas dan stok. Di kolom nomor, dimasukkan nomor urut. Pada saat ini masih 1. Di kolom tanggal, ditulis tanggal 5 April tahun 2020. Di kolom stok awal, karena masih 0, dikarenakan belum ada stok di dalam gudang atau transaksi terdahulu. Di kolom pembelian, volume ditulis 10.000 dalam hitungan kilogram. Harga 5.000 dan total 50 juta rupiah. Di kolom proses, tidak ditulis apa-apa karena tidak terjadi penggilingan. Di kolom penjualan, tidak ditulis apa-apa karena tidak ada proses penjualan. Di kolom saldo akhir, ditulislah kolom gabah 10.000 kg karena ada pembelian. Kolom beras tidak ditulis karena tidak ada pembelian beras. Untuk saldo akhir harus ditulis secara teliti. Untuk setiap ada pembelian, maka dimasukkan penambahan ke kolom gabah atau beras. Untuk setiap pemrosesan, ada pengurangan gabah dan ada penambahan beras. Dan setiap ada penjualan, ada pengurangan beras. Pada akhir bulan, ditulislah total yang ada di bagian bawah, yaitu untuk pembelian, volumenya, nilainya, bagian penjualan, volumenya, nilainya, dan saldo akhir, yaitu saldo yang tersisa. Selanjutnya adalah buku catatan piutang TMT. Buku khusus untuk piutang komoditas yang ada di TMT atau PMT. Kolomnya terdiri dari nomor urut transaksi, tanggal terjadinya transaksi, piutang awal yaitu cerminan dari piutang TMT yang belum dibayar kepada kelompok. Kolomnya dibagi dari volume dalam kilogram, nilai dalam rupiah. Kolom berikutnya adalah penyaluran yaitu pencatatan pada saat beras atau komoditas pangan lainnya disalurkan. Kolomnya terdiri dari volume kilogram dalam rupiah, harga rupiah dalam kilogram, dan total nilai dalam rupiah. Kolom berikutnya adalah kolom pembayaran, yaitu untuk mencatat seberapa banyak pembayaran piutang oleh TMT tersebut kepada kelompok. Kolom terakhir adalah sisa piutang, yaitu piutang yang masih tersisa di TMT tersebut. Kolomnya terdiri dari volume dalam kilogram dan nilainya dalam rupiah. Sebagai ilustrasi, mari kita lihat buku catatan harian. Telah terjadi penyaluran beras kepada 3 TMT, yaitu UD Sari, UD Mitra Dana, dan Pasar Mitra Tani pada tanggal 11 April. Maka pencatatannya sebagai berikut. Pencatatannya adalah sebagai berikut. Jangan lupa kita buat 3 buah buku catatan piutang TMT. 1 untuk UD Sari, 1 untuk UD Mitra Dana, dan 1 lagi untuk Pasar Mitra Tani. Kita catat dulu di UD Sari. Nomor 1, tanggal
tanggal 11 April 2020. Sisa piutang masih 0. Penyaluran volumenya 1000 kg karena 200 kantong sebanyak 5 kg. Harga jual, nilai totalnya. Pembayaran masih belum dibayarkan, masih 0. Saldo piutang volume 1000, nilainya 8.600.000. Jangan lupa kita tuliskan di bawah totalnya di jumlah. Begitu juga dengan sisa saldo piutangnya pada akhir bulan. Jadi pada saat ini kita mengetahui bahwa di Udesari masih memiliki piutang sebanyak 8.600.000 yang masih belum dibayarkan kepada kelompok. Begitu juga dengan buku catatan piutang untuk UD Mitra Dana dan Pasar Mitra Tani. Sama persis dibuatnya karena tanggal transaksi dan jumlah volumenya sama. Buku terakhir adalah buku pasokan dan penjualan TMT. Buku ini dicatat di setiap toko TMT untuk mengetahui banyaknya pasokan dan penjualan komoditas PUPM. Kolomnya terdiri dari nomor urut, tanggal transaksi, kemudian kolom stok awal komoditas dalam kilogram yang merupakan stok awal yang masih belum terjual di TMT. Kemudian kolom pasokan untuk mencatat pasokan komoditi pada saat diantar, terdiri dari kolom volume dalam kilogram, harga per kilogram, dan total nilainya dalam rupiah. Kolom berikutnya adalah penjualan untuk mencatat seberapa banyak penjualan yang telah terjadi di TMT yang bersangkutan. Kolom terdiri dari volume dalam kilogram, harga per kilogram, serta total nilai dalam rupiah. Di kolom terakhir merupakan stok akhir untuk mengetahui seberapa banyak sisa stok yang ada di TMT. Buku ini dicatat oleh pemilik TMT dan diperiksa oleh tim teknis sebagai bentuk pengawasan kan berapa banyak volume yang telah terjual dan harga jual yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita lihat pencatatan buku pasokan dan penjualan TMT di Udesari. Nomor 1, tanggal 11, pasokan volumenya 1000 kg, harga 8.600, nilainya 8.600.000. Stok akhirnya 1000 kg dan nilai totalnya 8.600.000. Pada tanggal 14, ditulis di stok awal 1000. Kemudian terjadi penjualan sebanyak 20 kg dengan total nilai 176.000. Kemudian stok akhirnya adalah stok awal 1000 dikurangi dengan penjualan 20, maka tersisa 980. Pada tanggal 16 terjual lagi sebanyak 65 kg, maka stok awal yang tersisa di TMT tersebut 980 dikurangi dengan 65, maka tersisa 915 kg. Begitu juga pada tanggal 17, terjual 85 kg, maka stok awal yang tersisa 915 dikurangi dengan 85, tinggal 830 kg. Jangan lupa dituliskan sisa saldo stok akhirnya adalah 830, kemudian nilainya 7.138, yaitu total nilai yang masih harus dibayarkan kepada kelompok. Pembukuan seperti yang kita pelajari di sini tidaklah mutlak. Kelompok boleh melaksanakan pembukuan seperti yang biasa dilakukan. Namun pembukuan yang kita pelajari di sini lebih mudah untuk mendapatkan informasi menyangkut pelaporan, seperti yang diamanatkan dalam petunjuk pelaksanaan teknis kegiatan PUPM, yang mana bisa menjawab pertanyaan sebagai berikut. Berapa sisa uang modal yang dimiliki kelompok? Berapa sisa uang operasional? Berapa jumlah komoditi pangan yang telah disalurkan ke TMT? Berapa sisa stok di gudang kelompok dan di masing-masing TMT? Serta berapa piutang yang masih belum dibayar oleh setiap TMT. Demikian pengenalan buku-buku yang diperlukan dalam kegiatan pembukuan PUPM. Sebagai catatan, bukti-bukti transaksi diberi penomoran sesuai dengan bulan terjadinya. Misalnya, hari ini ada 3 transaksi, penomoran faktur dimulai dengan nomor urut dan tanggal, serta bulan untuk memudahkan pelacakan. Faktur-faktur yang asli tersebut disimpan baik-baik karena akan berguna suatu saat. Ketika pembukuan telah dengan sempurna kita lakukan, maka akan menjadi dasar bagi pelaporan yang menjadi sumber datanya diambil dari angka-angka dalam pembukuan kita. Jika salah kita buat pembukuan, maka akan salah pula pelaporannya.
Ketika sudah ditemukan kesalahan, segera perbaiki pembukuannya, jangan ditunda, agar tidak menumpuk dan merusak semua angka saldo dalam pembukuan. Ada baiknya video ini di-download dan ditonton lebih dari satu kali, bila tidak dimengerti. Sebelum kita melanjutkan ke bagian 2, yaitu simulasi pembukuan untuk contoh kasus sederhana kejadian di kelompok PUPM. Oke, demikian saja video bagian 1 ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Pintu untuk saran, koreksi, dan kritikan dibuka lebar-lebar. Insya Allah kita akan lanjut untuk video bagian kedua pembukuan PUPM ini, yaitu simulasi pembukuan, yang akan diberikan contoh transaksi sampai dengan cara membuat pencatatan di pembukuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.